keempat. Yuk wetangan neng omah gondol, unjuk wetan kagungan lan ngobrol-ngobrol, tetembangan kegocekan karo kanca, muter ngilmu muter rasa kabar cerita, wetangan omah gondol. On, iki sapa sing arep dadi anu iki on? Wah. Dina iki sapa sing arep dikon dadi narasumber? On. Aduh. Lagune wis mulai ora enek narasumbere. Setel neh. Wah, kacau iki. Wedange nondi iki? An. Kene lho. Wah. Buat. Wah, ngene iki lho ora kudune tamune iki enak, ora enak tamu arek omong apa iki. Dembe. Wah. Iki wis tangan rokoetis. Ya. Selamat datang di Rumah Gondol, selamat datang di Wedangan Rumah Gondol. Kali ini biarpun saya tidak bersama siapa-siapapun, tapi hari ini saya ditemani oleh wanita cantik di samping saya. Iki klebu narasumber utuh iki. Kacau iki narasumber utuh iki. Wah, kenal kesek engko yo nek misale iki engko ora dikat iki gue dadi narasumber ngono iki. Oh, nggih. Jenengmu sapa? Terus perkenalkan biar yang masyarakat yang ada di sana, sedulur-sedulur Rumah Gondol bisa ngerti janjane yang ada di samping saya ini siapa ngono. Sama, Dek. Nderek nepangaken. Nama saya itu NN. Nama lengkapnya Muhung NN Mustika Jati. Ayo, elek. Ora jelas. Sama-sama namanya? Nama saya NN, Pak. Terus Nama panjangnya? lengkapnya Muhung NN Mustika Jati. Nah, Muhung NN Mustika Jati. Nggih, Mbak NN. Mbak NN ini ada di Omah Gondol kisaran tahun berapa, Mbak? Awal di sini tuh tahun kemarin, Pak, tahun 2021. Tahun 2021. Nggih. Mbak NN ini sinden apa dari mana atau dari apa gitu sehingga kemudian bisa gabung di Omah Gondol? Saya kemarin bersekolah di SMKI Yogyakarta, Pak. SMKI Yogyakarta. Ya, terus kelas 2 ini ada kegiatan PKL. Nah, sehingga saya memilih PKL di Omah Gondol. Kenapa? Wah. Alasan pertama nih, Pak. Dari pihak sekolah itu disuruh mencari alamat terdekat, lokasi terdekat. Terus saya cari-cari, oh Omah Gondol terdekat gitu. Iya. Itu. Gitu ya. Iki aku kan tekon nopo, tekon kok tekon NN. Wah, kacau iki kok narasumber kok NN. Ya, NN ini sudah kira-kira setahun 2 tahun. Kalau dulu ketika awal sekali NN datang itu dengan kegalauan meneng tok itu tidak guya-guyu, tapi beberapa tahun di sini terus ketawa-ketiwi, saya nggak tahu apa yang jadi masalah apa karena memang pacarnya sudah berganti-ganti atau belum berganti-ganti kita juga nggak tahu. Oke, Mbak NN, kalau biasanya dulu ada beberapa alumni SMKI yang juga sudah bergabung di Rumah Gondol. Awal dulu ada yang sekarang jadi dosen, tapi memang sudah punya talenta besar seperti Mbak NN ini. Terus ada Mbak Orisa, ada Mbak Nisa, terus dilanjutkan ada Mbak Ayu, ada Mbak Putri, lah sekarang di NN. Nah, NN ini salah satu penyanyi ya, penyanyi iso, nyinden iso, nabuh bisa, semuanya bisa, multi talenta. Yang jadi masalah adalah ketika saya bersama dengan wanita cantik, terus wanita yang punya talenta,
ketika itu didiamkan saja eman-eman. Dulu ketika pertama kali saya kenal dengan Orisa punya garapan musik. Mbak lali aku sing dadi dosen STS iki sapa jenenge? Oh, Mbak Siswati punya album Dolanan Anak. Terus kemudian Mbak Orisa ikut dalam beberapa pementasan saya, gabungan dengan Dupont dan lain sebagainya. Terus Nisa itu punya album juga. Ndrala Ayu itu juga punya album Wulan Pari. Putri itu punya album Warung Beli. Nah, ini NN. Biarpun tadinya saya bingung apakah ini narasumber atau enggak, tapi nanti kita akan obrolkan tentang apa yang kemudian kita pikirkan ke depan. Kita akan menyiapkan album untuk Mbak NN. Apa kira-kira sing mbok arek rilis itu? Tahu yang akan dirilis? Nama albumnya nggak tahu, Pak. Nama albumnya nggak tahu. Ya, karena gini no, Cayu. Jadi nek Pak Gondol itu biasanya ketika membuat tulisan untuk seseorang itu berdoanya ada yang membiayai, terus kemudian ada yang berminat untuk memberikan budgetnya sehingga ID rekaman. Ya, sampai saat ini tak cantel-cantel ke belum ada, mudah-mudahan nanti tetap kita bisa berproses. Apa? Tapi lagu-lagunya apa? Ada 5 judul lagu, Pak. 5 judul lagu, nggih. Apa? Ada Maca wae mentiyung. Judulnya niku napa mau tuh, Pak, kemarin? Lah saya ora ngerti wong kowe kok sing digaweke lagu iki. Enten apa? Mulia. Nggih. Mulia niku 1. Terus enten Tetimbangan. Oke, Tetimbangan. Terus niki apa lagi? Bisa lali no. Narasumber iki lali iki piye? Tetimbangan ada Mulia, terus ada Gumarang. Oh, Gumarang, nggih. Terus ada apa? Tresno, Munjung Tresno. Okay. Terus apa lagi? Sekali sing nika lho, Pak. Yang baru kemarin nggih napa, Mbak? Yang baru ya. Berarti ada 6 nggih. Oh, berarti ada 6. Iya, ada 6. Kita juga buat tentang DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang juga dinyanyikan oleh NN. Ya, kira-kira dari beberapa lagu itu, kenapa kemudian kowe itu merasa seneng apa ora jan-jane nek lagu-lagu kuwi? Banget gitu. Banget. Pengalamanmu pribadi kok. Sebenarnya itu tetap, Pak. Ada nih salah satu member dari Jazz Kandas. Namanya perlu disebut. Sebutkan enggak, Pak? Ya, apa-apa. Oh, iya. Namanya Mas Ona. Iya. Dia itu pernah berhubungan dengan seseorang. Iya, Pak, maksudnya punya hubungan sama seseorang itu romantis banget. Kayak aku tuh sebenarnya suka gitu loh sama mereka, sama hubungan mereka tuh. Tapi kok nggak tahu kenapa dengan alasan tertentu mereka tuh tiba-tiba pisah. Ya, peristiwanya seperti itu. Tapi sebenarnya peristiwa lagu-lagu yang kemudian tercipta itu, yang tertulis itu sebenarnya Nunduk Cayu. Tidak hanya pada member yang kamu sebutkan saja, tapi ternyata semuanya bisa kena gitu. Misalnya kaya Mulia. Apa piye lagune Mulia? Mulia. Coba Mulia. Lho iki jenenge iki wedangan iki ngene iki ora lanjut. Wedangan wong. Asik. Ya, jadi Mulia coba. Tak lakoni
Ya itu lagu apa ya judulnya? Mulio, Pak. Mulio. Ref we. Mulio ning andengku, aja lunga karo dhek. Elingo aku nek kene, kademen tanpa kowe. Mulio ning andengku, aku kangen karo kowe. Ora ono sing ngerti aku, mung kowe. Claire kuncine. Katresnanku. Iki mesti wong darat tekon. Orang mesti akan bertanya-tanya, kuwi janjane sing kon mulih sapa gitu kan? Nggih. Nah, ya kan? Nah, makanya sebenarnya konsep menulis itu kan bisa jadi berasal dari beberapa, misalnya kowe nonton Delalah Member Mau bisa, tapi Delalah ketika nonton Pak Gondol di rumah sendiri njut sing kon mulih sapa, itu kan bisa jadi. Nah, terus yang kedua menurut saya ada apa? Mulia tadi pertama ya. Terus Munjung Tresno. Munjung Tresno we. Oh iya. Iya. Cahayu ki yo iki member lagi di berarti. Member ini. Wah yang kena member berarti ya. Ya. Cahayu. Ya. Sebentar, Pak. Semene. Ya. Cahayu. Ya, semua kita. Cahayu alus awakku, cahayu nyaketun ning aku, aja lunga pesandingku. Baleni ya, pas ya. Ya. Cahayu jangkatan rambutku, cahayu alus awakku, cahayu nyaketan ning aku, aja lunga kasandengku. Paham ora? Kenapa wong kudu pertama kali yang diminta adalah jungkati rambut? Kira-kira sing member ku mau di rambut dawa ora? Ya, terus Rafi piye kuwi? Bakal dadi apa yen kowe wis lunga, bakal dadi apa yen kowe ra ono, kaya ngapa rasane atiku, aja lunga sandaran aku. Nah, jadi peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar Pak Gondol yang kemudian ditulis, kuwi biasane jadi patokanku dinggo milih siapa yang sing arep nyanyi. Dan delalah kowe pas lagu-lagune kudu ngono-ngono kuwi. Lagune semu-semu jazz, semu-semu yang sentimental gitu. Nek kaya Mbak Ayu itu lagu-lagu yang jawani, terus yo ngono kae Mbak Ayu. Terus nek Mbak Putri yo bahagia, seneng ngono kae. Nah, sekarang nang kowe kuwi. Apalagi terus? Apa neh? Berapa lagu? 6 yo padahal. Nggih. Apa neh? Mulia mau sama nih. Mulia sudah. Terus apa lagi? Apa neh? Teringat lewat jembatan. Ya. Bersamamu ya, Pak? Bersamamu kuwi. Napa judulnya napa nih? Enggak ngerti aku. Oh, bersamamu kuwi anu kah ya? Bahasa anu ya? Iya. Bahasa Indonesia ya? Saya bahasa Jawa kur loro tok. Mulia Mulia, nek Gemarang niku bahasa bahasa Indonesia. Indonesia. Terus
Mulya, tetimbangan, Nggih. munjung tresnane. Munjung tresnane piye munjung tresno? Diku wau. Cahayu. Oh, nek sing tetimbangan? Oh nggih. Ya, jadi ada 3 lagu Indonesia dan 3 lagu Jawa yang kemudian akan dinyanyikan oleh NN. Apa N? Sing tetimbangan PN? Dia tuh Tresnani. Tresnani. Tresnani kuwi. Kudu bebarengan tentang rantu jumbuheng lagu. Jumbuing laku. Tresnani kuwi tutulus saka. Nah, beberapa lagu ini sebenarnya trilogi. Lagu tentang bagaimana si perempuan disuruh kembali, terus perempuan disuruh merawat, tapi kemudian mereka harus berpisah dengan mengatakan tetimbangan itu tidak harus bersatu. Tetimbangan itu tidak harus ketemu, tapi tetimbangan itu harus saling menghargai. Maka ketika aku ngobrol dengan beberapa orang termasuk kowe sesuk nek ndelalah ora karo Mas C, iya. Nek ora karo Mas C berarti ketika rasa itu sudah tidak bisa disatukan, berarti rasa kemanusiaan yang harus jalan. Sesuk jutra mulih nang omah gondol kan sing kacau Pak Gondol. Jadi harus bisa yang lain. Terus kira-kira saka pendapatmu dari beberapa lagu kuwi, nek kowe saka kowe, tadi kan saka Pak Gondol, sisi Pak Gondol nek saka kowe, ceritane kepiye to kuwi? Kira-kira nek saka kowe. Diku wau, Pak. Apa? Rasa kelangan, Pak, kula. Rasa kelangan. Iya, gitu. pernah merasakan putus cinta tau, Pak. Terus merasa kehilangan terus kula curhat kali bapak terus malah digawe kelaan. Ya rata-rata seperti itu. Jadi biasanya ketika ngobrol-ngobrol gitu akan muncul beberapa tulisan yang kemudian saya tulis buku apik, buku elek, itu jadi perkembangan. Nah, bayangan saya NN punya kenangan besar dengan saya, maka ketika dia ada di sini, mbok menawa Gusti Allah maringi rezeki, ada kesempatan untuk memberikan album, kita buat mini album, ada 6. Terus apa, Nduk? Kapan rilisnya itu? Kalau tanggal rilisnya itu sekitar bulan November, Pak. November? Iya. Belok no. Kok no. Secepatnya. November? Nggih. Weh. November tahun ini. Tahun ini? Insya Allah kalau lancar. Iya, mudah-mudahan gitu. Iya. Nah, bayangan saya ada lagu yang bisa dicantel ke istilah Pak Gondol yang bisa dicantel ke. Kalau istilah manajemen saya adalah nyantel ke lagu kepada lagu inti. Misalnya kayak warung belik itu kita punya beberapa lagu yang dicantelkan. Kayak kopi istimewa, kayak banyak hal. Dan suaranya adalah suaranya Putri. Nah, sakbare Putri sudah 1 album, sakbare kuwi Putri, kamu terus Mbak Nisa karo Mbak Ayu berkolaborasi. Oh, ngerti. Nah, iya. Jadi yang kemarin di Sang Bintang itu jadi 4-4-nya dapat. Nggih. Nah, sing iki bayanganku ada yang membiayai di lagunya awake dhewe yang baru kemarin apa judulnya DIY Daerah Istimewa Yogyakarta. Tapi lagu ini lagu ini Mas, lagu ini Mas. Ayo Jakarta nene nene Jarakan cepet kuncoron jaring kawono kata tope gubernure kawawan masyarakat sarta duwe wewenang ke pamrentahe. Nah, dilang ya. Tok aku masalahnya cok kacau-kacau ketika nulis itu wis lali piye carane bener ke kunci. Ya. Wis ngene ya. Ya. Ngayo Jakarta. Oh iya. Sekok iki. Ngayo Jakarta daerah istimewa
tetep ke gubernure na 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 jaya na 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 Menanggo pemerintah istimewa. pancen istimewa. Ayo Jakarta daerah istimewa. Nah, teman-teman, bayangan saya lagu ini bisa nggo cantelan anak wedok biar nanti ada biaya-biaya yang bisa ditutupi dari sana. Tapi kalaupun enggak, nanti kita bareng-bareng kebicaraan iso ndelala ada support dari konco-konco kaya Mas Janu, Mas Yuli, Mas Ona. Terus kita mau dibuatkan klip. Coba saya gawe kejar nih. Mas. Kayak malah Ayo, timnya mereka berarti ada tim dari Mas Elsen, dari Mas Ona sama Mas satu siapa namanya? Mas Arif. Jadi nanti muga-muga enak. Tapi November ya, Dek? nggih. Ya muga-muga. Saya sih berharapnya juga secepatnya gitu. Wong wis dadi kabeh kok. Apalagi ya, Nak? Yang perlu kamu ceritakan apa kira-kira? Pengalaman apa yang kemudian yang menurut kamu dari 6 lagu itu yang menurut kamu nges dinggo kowe, sangat menarik bagi kamu itu lagu yang mana? Ya lagu terbaru nih Pak. Yang Ngayu Jakarta nggih. itu ya. Itu menurut saya tuh sangatlah api. Dirungokke niku. Oh iya. Apalagi tuh Bapak kan ngasihnya kemarin mendadak. Selama 1 jam saya harus bisa lah iku kayak untung iki lagunya penak banget. Ya, saya biasanya membuat lagu itu bareng-bareng dengan teman-teman, golek kuncine, terus kemudian saya menulis, terus kemudian saya transfer. Dan saya membiasakan diri lagune iki aja angel-angel supaya ini cepet dilagokke sama orang. Listening gampang nih dengarkan. Easy listening gitu. Ya, terus iki apa doamu untuk album ini setelah nanti rilis? Doanya apa ya? Doa saya semoga nanti tuh lancar Pak sampai lancar. nanti rilis toh Pak. Terus kalau udah rilis, moga-moga nanti yang nonton juga ada. Ya, saya terbiasa dengan berkarya saja. Ketika nanti Gusti Allah paring, mesti kita akan dikasih sesuatu. Tapi nek misalnya kadang-kala kan nek wong jut, wah aku sapa kok sing nonton, aku sapa sing ngrungokke itu. Kita enggak akan pernah berkarya. Maka tanggung jawab kita adalah karya itu setelah diberikan sama Gusti Allah, terus kita syukuri, bentuk syukurnya adalah berkarya itu, nulis, nyanyi, sabariku terserah. Itu jadi kenangan nih Mbak NN sama Pak Gondol sama Omah Gondol dan teman-teman Jazz Gandes serta orkes Omah Gondol. Jadi bukan nah Pak Gondol nggak nyari nggak nyari aku kudu wong apa enggak. Tapi menyarinya adalah bicarane NN punya kenangan baik dengan Omah Gondol. Nah, Jason harus rapi. Begitu. Terus apa harapanmu untuk dirilisnya lagi? Apa harapannya? Tadi kan doanya supaya nenek sing nonton tambah kan, harapannya apa? Dengan lagu ini semakin banyak yang putus. Semoga lebih apa ya Pak? Lagunya tuh harapan ya Pak? Iya. Harapan saya itu sebenarnya keluargaku tuh nggak tahu kalau aku bisa nyanyi Pak. Oh, dari sana ngapa main musik? Enggak ada yang tahu, maksudnya kalau aku pamit ke sini oke ke sini, tapi kayak aku pengen nunjukin ke mereka iki lho buktine iki atau nih lho Pak. Oh iya betul, keren. Iki lho ngene iki le Pak Bu iki NN. Jadi mudah-mudahan nanti jadi kenangan NN bahwa dia ke Omah Gondol belajar. Jadi cara belajar itu sangat berbeda saya dengan NN. Jadi NN itu datang ya tak nengke wae, ketika dia mau berkarya ya berkarya, kalau dia mau tidur tidur, dia mau apapun terserah. Karena berkarya nyanyi kuwi termasuk feel saka njero dalem atine. Ora feel ora seneng ya surane. Terus kira-kira tantangan apa yang kemudian mbok menawa menurutmu yang paling berat untuk beberapa lagu itu?
Tantangannya apa? Tantangan yang paling terberat. Apa? Mungkin rekaman videonya. Oh, cuma rekaman videonya. Rekaman suara kapan, Mas? Rekaman suara kapan kira-kira? Rencananya? Ini bulan ini. Dan itu akan sama siapa, Pak? Wah, mau sebut merek? Iya. Iya, nanti akan dibantu oleh Mas Chandra katanya. Tapi saya nggak tahu apakah nanti yang rekam itu Chandra atau siapa, saya nggak tahu. Tapi sebenarnya direkam dengan siapapun akan baik. Nanti kalau enggak, kita seperti biasa, saya hanya berdoa sing yojo itu bisa ada orang yang seneng sehingga bisa nyantel ke. Dadi engko enek sing ngerekam ke gitu. Okay. Apalagi ya yang perlu ditanyakan. Kira-kira kamu kesusahan yang mana lagunya? Nah, tadi tantangannya susahan. Kucing ki lho, Susahan yang Munjung Tresno, Pak. Munjung Tresno. Munjung Tresno. Cahayu niku. Sen tresnane kuwi. Munjung Tresno. Munjung Tres. Cahayu, kuwi Munjung Tresno. Nggih. Udu to? Nggih. Kuwi Munjung Tresno. Nggih. Cahayu elusan rambutku. Iya. Kuwi nek kowe le nyanyi Cah Bagus apa Cahayu? Tetep Cahayu. Nah, begitulah sebenarnya ketika lagu itu dibuat oleh seseorang jangan pernah mengganti liriknya. Okay. Jadi kok Cahayu anak kucing. Kok Cahayu itu karena sing gawe cah lanang, rambutnya panjang, kemudian minta dijungkati. Iya tuh. Lah Ona. Iya. Darani aku. Ya gitu. Jadi merubah lirik itu boleh tapi harus dengan patokan. Misalnya seperti dulu kita ngobrol dengan Mas Kesno, ketika Mas Kesno mengandikan bahwa yeneng tawangon no lintang Cahayu ning sekarang banyak sing gandeng wedok jadi diganti Cah Bagus. Itu kan kasihan yang nulis katanya. Makanya kemarin ketika nulis itu Cahayu. Karena Ona baru mencari Cahayu. Iya. Siapa Ya, jadi lagu-lagu yang saya tulis itu bayangan saya pas dengan karakternya NN. Jadi sangat berbeda lagu yang kemudian saya tulis untuk Ayu, lagu yang saya tulis untuk Putri, lagu yang saya tulis untuk Mbak Nisa. Nah, sekarang ada NN. NN ini punya kelebihan yang luar biasa sebenarnya. Suaranya baik, cuma masih takut dalam isi urung PD gitu. Saya nggak tahu bicaranya PD, tapi wis berangsur barengan karo Mas-Mase Gojek itu mulai cair dan mulai PD. Mudah-mudahan nanti ke depan jadi PD ke depannya jadi penyanyi yang sukses luar biasa terus jadi wong sing pinunjul gitu ya. Ada penonton banyak ini mana tepuk tangannya. Nontonnya akeh banget. Ora njut penontonnya arep tekan apa iki? Ora nek iki. Pun. Kok pun piti iki aja pun lha iku ora nek kancane wedangan. Ya, Mbak NN ini selain mini album ini yang perlu disiapkan apalagi kira-kira ya? Video klip ya? Okay. Pengennya di mana? Kalau yang daerah istimewa Jakarta itu di Malioboro, Pak. Oh, di Malioboro. Pilihannya nama Malioboro. Ya, terus yang satunya? Kalau satunya di mana-mana bisa. Ya, baik. Teman-teman, kita break sejenak. Nanti kita penutupan sebanyak 1 menit atau 2 menitan lah. Kita break sejenak, saya tak minum dulu. Minum dulu nanti musik iki. Kreng grung grung kreng grung grung kreng grung grung kreng. Ngombe. Nganggo break bareng. Gembira. Ya, masih bersama NN dan tadi sudah beberapa obrolan kita obrolkan.
Yang jelas teman-teman, pertama sebenarnya NN pengen buktikan bahwa dia berkegiatan dan dia bernyanyi. Maka rilis album ini jadi penting. Yang kedua, bahwa album ini adalah salah satunya adalah mendedikasikan tentang peristiwa cinta seseorang kepada seseorang. Bagaimana rasa itu harus dihargai. Terus yang selanjutnya adalah tentang Ayu Jokarto, dedikasi, dan Mangayu Bagio tentang penetapan keistimewaan. Ya, sebagai ending dan akhirnya NN mungkin ada apa unek-unek atau apa yang perlu diobrolkan untuk para sedulur-sedulur yang ada di rumah. Misalnya mau mengajak siapa untuk kemudian bergabung atau apa gitu. Ya. Kesana apa kesana? Oh kesana. Ya. Gimana ya Pak? Nggak tahu. Jadi kalian bisa aja datang ke Omah Gondol Yogyakarta. Nanti di sini kalian bisa belajar kesenian dari berbagai macam kesenian. Pak Gondol ini orangnya sangat berbakat. Jadi Betangan. jadi kalian punya bakat apa aja, main aja ke sini, nanti bakal dialokasikan. Misalkan kalian punya bakat menari, ntar Pak Gondol juga bisa membantu. Ngaten itu. Wes ngono ki dak. Iki malah promosi omah. Lah pripun to, Pak? Ya. Kaitannya dengan rilis album, teman-teman, siapapun yang nanti bisa membantu, saya berharapnya ada orang-orang yang mau membantu pada rilis album ini karena memang kita butuh budgeting untuk buat film, buat dademengnya itu. Nanti kita bisa disupport oleh siapapun yang pengen support lagu ini, bisa support. Anda bisa sumbang di sini, di subscribe atau Anda buka di IG-nya Omah Gondol ya? Iya. Di IG-nya Omah Gondol ada traktir dan lain sebagainya, itu bisa untuk akses teman-teman ini, bukan untuk Pak Gondol tapi untuk aktivitas anak-anak yang ada di Omah Gondol. Mudah-mudahan tetap berkah, barokah, anak-anak tetap bisa berkarya walaupun dengan kesederhanaan. Siapa tahu tahun ini tidak bisa untuk kemudian banyak orang yang menyenangi atau mencintai. Tapi di kemudian hari, entah 2 tahun, 3 tahun, atau entah setengah tahun, atau entah 1 hari setelahnya dirilis, atau hari ini sudah ada yang senang, kita nggak tahu. Gusti Allah yang punya kewenangan untuk itu. Kita berusaha saja, dan sampai jumpa lagi di kucing berikutnya. Sampai jumpa lagi di wedangan selanjutnya. Dadah, 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 dadah. Wetan.